tempatnya. Cornerstone kita, kabar baik selamanya. God News datang kini, berita sukacita. Transformasi ini mengubah hidup kita. Selamat siang Bapak Ibu sekalian dikasihi Tuhan. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena Dia tidak pernah meninggalkan kita, selalu memberikan kita kesempatan untuk datang kepadanya. Mari kita membuka Alkitab Matius 5 ayat 13 sampai 16, demikian firman Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Pakailah waktu yang singkat ini supaya hamba-Mu boleh menyampaikan berita daripada-Mu firman Tuhan, dan boleh jadi berkat, peneguhan, teguran, dan juga kekuatan bagi yang menyampaikan maupun bagi yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa kamu adalah garam. Tapi bukan hanya itu, dia juga katakan kamu adalah terang dunia. Ayat Alkitab ini berasal dari Matius 5, 13 sampai 16. Karena Yesus berkata kepada pengikutnya, jadilah garam dunia. Jadilah terang dunia. Mari kita fokus dulu kepada garam. Ya. Apa yang dimaksud dengan menjadi garam? Menjadi garam bagi dunia ini apa maksudnya? Saya mencoba mengecek. Sebagian ibu-ibu pintar masak tentu tahu kegunaan garam. Ya. Pertama, sejak zaman dahulu sampai hari ini, garam itu disebut sebagai pengawet makanan. Jadi dulu garam digunakan untuk mengawetkan daging, mengawetkan ikan, karena dulu belum ada kulkas. Sekarang masih dipergunakan demikian, mengawetkan makanan, terutama untuk yang industri makanan. Apalagi ikan, kalau diasinkan, walaupun nanti bau tapi dijemur lagi, garing, digoreng, sambal belacan, waduh, luar biasa ikan asin. Jadi pengawet makanan. Yang kedua, garam juga sebagai penyedia rasa. Jadi dulu garam digunakan untuk meningkatkan rasa makanan. Jadi kalau kita ada semangkok soto misalnya, kalau tidak rasa asin, tidak rasa pahit, tidak ada rasa manis, hambar begitu, gak enak rasanya. Kita kurang suka. Jadi kalau seorang ahli masak, dia akan pintar-pintar menyampurnya. Dia akan takar garam, takar gula, takar juga bumbu-bumbu lain, cocok semuanya dan rasa sedap. Bagi kita yang
tidak ngerti masak, walaupun bumbunya sama, diperlihatkan pada kita, diajarkan pada kita, toh kita gak bisa masak seperti itu. Jadi garam itu bisa sebagai penyedap rasa. Dan sekarang juga demikian. Bumbu dasar yang kalau kita beli di mana-mana itu ada garamnya begitu. Ada rasa asin dipakai. Garam juga sebagai pengobatan dan kesehatan. Jadi semenjak dahulu saudara digunakan untuk membersihkan luka dan sebagai obat tradisional. Sekarang digunakan juga larutan infus, obat kumur, ya, dan juga terapi air garam. Ya, kemudian garam itu rupanya mempunyai kekuatan kesehatan. Ada banyak orang yang tubuhnya lemah, kurang semangat, daya kekuatan nggak ada. Akhirnya dokter periksa bilang kurang garam. Jadi dikasih makan garam, ya bisa semangat kembali. Yang selanjutnya dikatakan sebagai ritual dari keagamaan. Dulu ada berbagai kepercayaan, jadi garam itu dipakai sebagai ritual. Kalau di ajaran lain dikatakan untuk mengusir setan, dilempar-lemparkan garam, lempar-lemparkan beras gitu ya. Jadi itu segala sudut rumahnya dilempar-lempar garam beras supaya setan-setannya terbang pergi keluar gitu. Jangan nginap di rumahku gitu. Nah saudara, yang saya katakan orang Kristen tentu tidak seperti demikian. Saudara, saya kenal salah seorang bapak asalnya Surabaya, dia itu bosnya garam di situ. Saya tanya pada dia, gunanya apa garam? Dia sebutkan salah satu yang saya belum tahu waktu itu gitu ya. Dia katakan digunakan untuk pembuatan keramik dan pengawetan kulit. Ya, itu garam. Dan sekarang juga diproduksi bahan kimia termasuk tiang listrik yang begitu kokoh kuat itu, campurannya itu termasuk di dalamnya adalah garam. Garam juga apa saudara? Pelembut air. Kalau misalnya hujan salju, sini kebetulan nggak ada. Hujan salju, mereka tabur garam. Di jalanan tabur garam supaya cepat mencair begitu. Ya. Jadi dengan demikian cepat lunak, cepat jadi air, bisa jalan kembali. Jadi itu berbagai kegunaan garam. Nah, zaman dahulu saudara, garam itu dibentuk dalam segumpal batu. Jadi kalau orang mau pakai, dia tinggal siram pakai air, nanti airnya turun begitu, maka garamnya terikut, dia dapat garamnya. Dan berulang-ulang kalau batu itu disiram, siram, lama-lama batu yang isi garam itu jadi gak asin lagi. Makanya Alkitab mencatat kalau garam itu menjadi tidak asin lagi, akan dibuang orang di tengah jalan, diinjak-injak gitu. Jadi sejarahnya saudara, garam memiliki kegunaan sangat penting. Itu sebabnya tidak heran kalau Yesus memakai garam untuk diilustrasikan kepada umat manusia. Kamu adalah garam dunia. Artinya ketika saya sebagai orang Kristen hadir di masyarakat, saya itu sebagai pengawet. Saya itu sebagai pengawet, bertahan. Ya. Apa arti saya sebagai pengawet? Saya akan memberikan kekuatan. Saya yang akan menolong. Saya akan yang menjadi berkat. Jadi itu garam. Garam itu tidak kelihatan. Kalau misalnya kita masak rawon misalnya satu baskom besar yang wangi, enak, sedap begitu, ditambah dengan kerupuk, ditambah dengan sambelnya, waduh, sudah lapar. Ada rasa di dalam garam tapi gak kelihatan.
Orang yang pintar mencicipi makanan dia bisa tahu, oh ini dia tahu garam kebanyakan atau kekurangan. Jadi garam itu tidak kelihatan. Yesus mengajarkan pada kita, jadilah penolong bila perlu jangan terlihat gitu. Suatu hari ada seorang pembantu yang jaga anak. Dia itu punya anak di kampung. Anaknya mau ulang tahun yang ke-7. Dan dia sudah janji mau kasih hadiah untuk dia. Sepasang sepatu yang dia lihat sangat bagus. Harganya 500.000. Dan dia selalu berdoa kepada Tuhan. Anak yang dia jaga itu mendengar. Dia bilang sama mamanya, majikan daripada pembantu itu, "Ma, itu loh mbaknya mau minta sepatu, dia doa untuk minta sepatu." Untuk siapa? Untuk anaknya mau ulang tahun. Mamanya bilang, "Ya, kita juga bantu dia dalam doa ya." Lalu anaknya juga mendengar, besoknya dia berdoa seperti itu lagi. Kedengaran suaranya oleh anaknya kan ya. Maka anaknya tergerak. Dia datang pada mamanya, "Ma, saya akan buka celenganku. Uangnya semuanya akan saya kasihkan kepada mbak ini. Tapi saya gak mau dia tahu saya buka celengan. Kita diam-diam saja titip ke orang atau ke kantor pos begitu. Atau kita masukkan dalam amplop, kita kasihkan ke dia. Bagaimana caranya?" Si anak bilang, "Saya tahu caranya. Kita masukkan ke amplop, kita tulis dari Tuhan." Kan dia berdoa minta sama Tuhan. Begitu dia buka celengannya, dikumpul-kumpul, ada 450.000. 450.000. Maka mereka sangat senang. Dibungkus, dimasukkan ke dalam amplop. Lalu diam-diam dia taruh di kamarnya mbaknya itu. Dari Tuhan, untuk anakmu beli sepatu ulang tahun. Oh, begitu dia masuk kamar, si mbak pembantu itu merasa senang sekali. Ada amplop, cepat-cepat dia buka. Wah, puji Tuhan dia buka. Dia hitung uangnya 450.000. Kemudian mukanya berubah. Dia kan minta 500 kan, sekarang kurang 50. Dia bilang, "Tuhan, terima kasih ya untuk hadiah sepatu buat anakku. Tapi lain kali jangan titip sama anak, sama majikanku itu. Mereka korupsi 50.000. Masa saya aja dapat 450?" Saudara yang saya kasih Tuhan, kalau misalnya anak tadi bersama mamanya mau langsung serahkan amplopnya ke mbaknya, itu bisa nggak? Bisa kan ya? Bisa. Tapi dia tidak mau lakukan itu. Dia mau dari belakang supaya apa yang dia lakukan orang tidak tahu. Jadi dia mau menjadi apa? Menjadi garam yang tidak orang tahu. Tapi justru disalah mengerti. Saudara bayangkan, kita kalau menjadi garam itu sering disalah mengerti. Menolong orang gak digembar-gemborkan. Berbuat baik gak gembar-gembor. Orang lain gak perlu tahu. Yang penting saya yang tahu, Tuhan yang tahu. Pernah gak kita lakukan seperti demikian? Mungkin pernah ya. Tapi bisa kecewa gak? Bisa. Karena orang bisa salah pengertian. Kenapa?
Kenapa dia berbuat demikian diam-diam, seakan-akan tidak mau peduli, padahal dia peduli dari belakang. Kita nggak tahu. Menjadi terang itu sudah sering diajarkan. Menjadi terang itu bedanya adalah dia harus tampil di depan. Orang harus tahu. Kalau saya menolong orang itu, orang harus tahu menjadi terang. Tapi firman Tuhan itu luar biasa ya, mengajarkan kepada kita menjadi terang dan menjadi geram. Jadi seimbang. Satu pihak kita tampil di depan, satu pihak gak boleh tampil di depan. Bagi orang Kristen, menjadi garam itu yaitu dari dalam, memberi rasa, memberikan pertolongan, tapi dari belakang. Juga mengawetkan, menanamkan pengajaran-pengajaran, contoh-contoh yang positif dalam hidup kita sebagai orang percaya. Sehingga orang lihat dia, oh si ibu itu, si bapak itu luar biasa dalam hidupnya. Walaupun dia bukan orang kaya, tapi dia bisa menolong orang. Walaupun dia tidak punya banyak uang, tapi dia tidak pelit. Contoh, dia sebagai orang percaya, orang Kristen yang bisa mempraktekkan akan terang itu. Tapi terangnya itu bisa jadi gelap kalau, oh si bapak itu kok sombong sekali ya. Padahal dia sering kali ikut Tuhan, ke gereja, ikut pelayanan, paduan suara. Tapi kok sombong sekali. Si bapak itu kok pelit sekali. Padahal dia duitnya banyak. Tapi kok dia pelit sekali. Hitung-hitungan sama aku dan sebagainya. Jadi dia punya terang tapi sudah redup. Sudah tidak terang lagi. Baterainya sudah rusak. Perlu di charger. Yang menjadi pertanyaan, saya dan saudara, saya dan teman-teman semuanya, perlu di charger gak? Kalau HP kita perlu charger setiap hari, kenapa hidup kita tidak mau di charger setiap hari? Kita bisa lemah. Waktu capek kita bisa tiba-tiba emosian, bisa marah. Tapi kita perlu charger. Kalau chargernya kita adalah firman Tuhan, waktu capek kita puji Tuhan. Waktu kita sudah sangat sibuk, kita juga puji Tuhan. Tapi kalau chargernya itu sudah soak, capek, sudah lemas, lama-lama mati, jadi nol, baterainya gak hidup lagi, saudara. Garam itu juga mencegah pembusukan, saudara. Jadi kalau hidup kita sebagai orang percaya, sudah tidak menjadi terang lagi, kemudian sudah membusuk, artinya sudah tidak menjadi contoh yang tidak baik pada orang lain. Kita perlu cepat-cepat berubah, bertobat supaya kita jadi garam. Karena garam itu mencegah pembusukan. Hidup kita itu menjadi dipuji, terpuji, menjadi baik kalau ada perubahan menjadi lebih baik. Garam juga tadi dikatakan melelehkan pembekuan, hati yang beku, emosi yang membeku, kemarahan yang membeku, ya, itu semua akan dilelehkan oleh garam. Karena orang yang menjadi garam itu dia akan memberikan nasihat yang positif, pertolongan yang bermanfaat, kasih yang tidak hitung-hitungan, tanpa pamrih. Dan bahkan garam itu menyembuhkan. Waktu saya kecil, kalau di mulut itu ada kayak sariawan. Kadang gak ketemu obat, sudah malam ada sariawan.
saya bilang taruh garam. Waduh, taruh garam sakit sekali gitu ya. Ya tapi nekat taruh garam. Wah, sakit sekali, sakit. Lalu dikucuk-kucuk apa ya? Lalu minum air sedikit, pergi tidur. Besok sembuh. Garam juga menyembuhkan gitu ya. Dalam keadaan yang sangat-sangat gawat begitu, garam menyembuhkan. Orang yang diinfus garam kan sebagai makanan. Untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Menjadi orang yang benar-benar kuat. Perlu dia itu didorong dari belakang. Ya. Selain didorong dari depan itu. Saudara yang saya kasih Tuhan, menjadi garam. Itu berarti ada pengorbanan. Orang yang menjadi garam itu tidak mendapat pujian, saudara. Gak ada orang tahu dia berbuat baik kan, jadi gak dipuji. Gak diucapkan terima kasih juga, saudara. Saudara, sebenarnya setiap hari kita diminta jadi garam. Misalnya satu hari kita makan bersama-sama, lalu seorang ibu A itu dia yang sponsorin, dia yang masak, dia yang sumbang. Tapi dalam doa itu, Tuhan, kami berterima kasih kepadamu untuk makanan yang tersedia. Habis doa dia marah. Kok gak sebut-sebut namaku? Menjadi garam itu dia gak perlu disebut namanya, tapi Tuhan tahu ya. Tuhan tahu. Saudara yang dikasih Tuhan, maukah kita menjadi garam? Mau gak mau Tuhan menuntut kita. Sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, engkau sudah dibenangkan, engkau sudah dibebaskan dari dosa. Jadilah garam di tengah masyarakat. Selain itu mesti jadi terang. Gak boleh tidak seimbang. Karena terang itu merefleksikan sifat dari Yesus. Yesus sebagai terang membawa pencerahan rohani, moral. Yesus terang moral, transparan. Yang menuju kepada Allah melalui perbuatan, tingkah laku, karakter, tutur kata kita. Itu semuanya harus menjadi contoh yang bagus, jadi terang. Contoh yang positif. Sekali lagi saudara, terang itu mengusir kegelapan. Terang itu mengusir kegelapan. Jadi ada yang jahat, ada yang lakukan hal-hal tidak baik. Terang itu akan mengusir rencana-rencana mereka. Apa fungsi terang bagi kehidupan orang percaya? Terang itu kalau kita malam bawa mobil, terang itu penunjuk arah. Kita ikuti lampu mobil itu. Membantu kita menemukan jalan. Dari San Francisco mau ke San Jose waktu malam, melalui lampu itu kita ikuti. Dari situ akan diungkapkan kebenaran. Menyingkapkan hal-hal yang positif. Dan terang itu juga memberikan kehangatan. Selama hampir 1 minggu ini, kita menikmati udara yang beda dengan San Francisco yang biasa-biasa. 95, 100 mungkin San Mateo bisa lebih, apalagi San Jose. Jadi hangat, panas, bisa berkeringat. Biasa kita lari pun gak berkeringat ya. Ini sekarang kita duduk aja sudah berkeringat. Karena apa? Karena ada sinar, ada terang. Terang juga memberikan pertumbuhan, saudara. Kalau orang yang pintar menanam kebun, dia perlu cahaya matahari. Waktu En mulai sekolah, dia kan tinggal di dom. Lalu dia pergi beli
pohon lidah buaya kecil-kecil begitu. Satu dia taruh di rak bukunya. Sampai dia pindah ke apartemen. Akhirnya dia bawa ke sini kembali gitu ya. Bawa ke sini. Jadi lidah buayanya keliling-keliling ke San Diego. Pindah-pindah rumah dan sekarang bawa ke rumah kita. Kita taruh di atas tempat cuci piring begitu. Satu. Yang ada mataharinya gitu ya. Saya lihat kemarin itu sudah jadi 2 dia, besar gitu ya. Sudah jadi 2. Jadi sinar terang itu membuat pertumbuhan. Dia akan bertumbuh kalau ada terang, hidup, terang rohani. Jadi dalam hidup kita ini juga perlu ada terang. Terang yang bercahaya membuat kita hidup. Saudara bayangkan kalau hidup kita ini penuh dengan segala hal yang membuat kita sakit hati terus menerus, simpan terus menerus. Kita gak akan maju, saudara. Kalau di dalam hati kita itu penuh dendam terus menerus, kita juga tidak akan maju, saudara. Kita gak akan melangkah, stuck di situ. Marah-marah terus, stuck di sana, gitu ya. Nah, terang itu memurnikan, menyucikan. Untuk membedakan yang baik dan buruk, yang jahat dan yang tidak jahat, perlu terang. Saya dikirim video, asli saya kan Medan, sangat menyedihkan. Di Medan banyak orang di tempat kegelapan ambil pedang besar-besar, begal-begalan gitu. Waduh, jadi gelap, banyak kejahatan, banyak pencopet. Perlu terang yang membantu membedakan yang baik dan yang buruk. Kalau kita hidup di dalam terang, maka kita pasti akan lakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita hidup di dalam gelap, maka kita akan lakukan hal-hal yang sesuai dengan kegelapan itu. Iblis ada di kegelapan, Tuhan ada di tempat yang terang. Bisa gak orang menyamar jadi terang? Pura-pura bisa gak? Oh, zaman sekarang bisa, saudara. Tadi kita dapat video orang bisa curi uang simpan di atas kepala ya, penutup rambutnya begitu kan ya. Dari luar kan lihat, oh dia rohani sekali, spiritual. Tapi dia simpan di sini katanya begitu. Padahal dia mencuri. Saudara yang saya kasih Tuhan, untuk menjadi terang ada resikonya. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, hei, engkau jadikan garam. Kalau garam itu tawar, maka tidak bisa diasinkan lagi, akan dibuang, diinjak orang. Dan kamu juga itu jadi terang sekarang. Tanpa terang, saudara, maka ada resiko yang terjadi. Orang akan kehilangan arah. Itu sebabnya, saudara, Yesus datang. Yesus katakan, akulah terang, akulah jalan kebenaran. Arahmu, arah ke situ. Kelihatan. Dia yang membawa arah kita kemana. Supaya kita mengetahui tujuan hidup kita. Coba kita perhatikan kenapa kita dilahirkan. Oek-oek begitu. Lalu jadi bayi, dibesarkan lagi. Habis waktu begitu banyak, uang, makanan, dana begitu banyak. Sampai kita besar. Pasti ada rencana Tuhan. Saya kagum, Tuhan menciptakan manusia yang bisa menciptakan alat-alat canggih. Salah satunya yang bagi saya sudah cukup canggih lah, itu mobil yang tanpa supir, ya, di tengah jalan setiap hari kita lewat itu. Mobil tanpa supir itu ciptaan manusia. Belum lagi yang lebih canggih daripada itu, yang kita tidak tahu. Yang belum tahu.
Jadi otak manusia luar biasa. Ada supir aja bahaya, apalagi gak ada supir, saudara ya. Tapi mereka bisa lakukan. Itu berarti kan apa? Berarti kalau ada terang, ada pengetahuan, ada pendidikan, ada kebaikan, bisa menunjukkan arah. Kalau orang yang terjebak di dosa, karena dosa itu kegelapan, maka dia akan kehilangan arah. Itu sebabnya maka firman Tuhan katakan, kamu itu adalah terang dunia. Kamu tidak boleh kehilangan arah. Kamu harus sampai pada tujuan. Kamu harus tetap setia. Kamu harus apa? Kamu harus kuat imanmu. Seringkali kita tidak mau pakai terang kita. Kita malas. Kita tidak mau pakai terang. Kita begitu nikmati berkat Tuhan, tapi kita tidak mau jadi terang bagi orang lain. Menjadi terang dunia adalah panggilan penting sebenarnya bagi setiap orang percaya. Dan yang paling penting kita menjaga diri kita supaya tetap hidup di dalam terang. Karena dunia ini banyak godaan. Dunia itu menggoda kita supaya kita masuk ke dalam kegelapan. Maka kita perlu jaga keseimbangan. Jadi terang, jadi garam. Apa artinya kalau kita menjadi terang tapi tidak menjadi garam? Kita dilihat begitu baik, tapi kadang-kadang saja gitu ya. Kadang-kadang. Jadi terangnya gak ada gunanya. Itu sebabnya perlu di-charger tadi saya katakan. Mari saudara yang saya kasih Tuhan, Yesus menuntut kita seperti itu. Sebagai orang percaya, di mana kita jadi terang dan di mana kita jadi garam? Di mana saja. Apalagi kepada orang-orang yang tidak mengenal kita. Menjadi terang dan menjadi garam. Di tengah perjalanan, di atas pesawat, di airport, di tempat perbelanjaan. Suatu hari, zaman dulu udah lama sekali, viral ada seorang pendeta terkenal. Dia itu masuk ke sebuah supermarket kayak Matahari begitu. Lagi antri di kasirnya. Dia dari belakang masih pakai dasi gitu, baru pulang gereja mungkin. Dia langsung merobos dari belakang sampai ke depan. Dia bilang, sorry, kasih saya duluan gitu. Orang semua lihat sama dia begitu. Zaman dulu belum ada internet, media sosial. Lalu menurut cerita, sampai di gereja, orang yang dipotong-potong itu rupanya 1-2 orang gerejanya, dia gak tahu, saking gerejanya begitu besar. Mereka bilang, Pak Pendeta ngomong tok gitu ya, di mimbar ya, jadi terang dan sebagainya. Dia sendiri potong-potong, ya itu contoh. Kita juga bisa demikian. Bagaimana saya bisa mengajak ya, membawa orang datang ke gereja bersama-sama beribadah ketika saya sendiri suka menyakiti hati orang itu. Saya sendiri suka suka menjadi tidak baik terhadap orang itu. Saya sendiri tidak mengasihi orang itu. Bagaimana saya bisa membawa dia kepada Tuhan? Padahal firman Tuhan katakan, kasihilah sesama manusia, kasihilah musuhmu. Kasihilah semua orang. Dan rela berkorban. Mari kita belajar seperti Yesus. Di atas kayu salib, dia masih bisa berkata, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepadamu
Kami hidup di dunia ini dalam berbagai tantangan zaman, tantangan keuangan, tantangan politik, tantangan pergaulan. Tuhan, kami ingin tetap setia kepadamu, menjadi terang, tidak terombang-ambing, menjadi garam yang selalu menjadi kebaikan buat orang lain. Tuhan, walaupun waktu kami jadi terang ataupun garam, kami akan berkorban, kami akan menderita. Seperti lilin ketika menjadi terang, dia harus dibakar habis terlebih dahulu, harus menderita. Tuhan, tolong kami, berikan kekuatan pada kami. Berkati kami sebagai orang gereja, orang percaya, khususnya kami yang boleh bersama-sama beribadah hari ini. Begitu kami pulang, kami ingin menjadi berkat, jadi teladan, jadi terang, jadi garam. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih sayang-Mu. Anugerah-Mu berlimpah dalam hidupku. Pemeliharaan-Mu nyata, perlindungan yang tiada henti. Kau selalu ada di setiap langkahku. Kau beri kesempatan untuk balas kasih-Mu. Terimalah persembahanku dengan hati tulus. Saat ku lemah dan jatuh, Kau hadir baru, menguatkan rohku dalam gelap terang-Mu. Kasih yang tak berujung, selalu setia mendampingi di setiap jalan yang ku tempuh. Tuhan, ku kan selalu memuji. Pemeliharaanmu nyata, perlindungan yang tiada henti. Kau selalu ada di setiap langkahku. Kau beri kesempatan